hal ini terkait juga dengan apa namanya ya sosialisasi yang kurang seperti itu ya. Dan alhamdulillah yang unit-unit yang itu dibutuhkan untuk laporan data mutu nasional apa namanya berjalan dengan lancar gitu ya, sehingga saya bisa apa namanya mengisinya seperti itu dan melaporkannya tiap bulan ke Kemenkes ya. Oke, kemudian jadi yang pertama itu kan di tiap unit atau di tiap tim rumah sakit ya, PPI atau K3S itu dia melakukan survei mutu ya terhadap beberapa indikator yang ditetapkan gitu. Nah nanti kita coba untuk menyepakati ulang ya terkait indikator mutu tersebut, apakah mau dikurangi atau mau ditambah gitu. Nah setelah itu data dari tiap unit itu akan dikirim ke PMKP ya. Cuman sebenarnya di situ ada proses validasi ya, validasi data. Apakah data itu sudah sesuai atau tidak? Mungkin beberapa kali ada unit yang saya WA gitu kan, ini benar atau enggak? Ada juga mengarang ya. Jadi misalkan identifikasi pasien, masa identifikasi pasiennya nol gitu kan nggak mungkin. Tapi barangkali itu memang karena apa namanya kekurang pahaman gitu. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa apa namanya bisa mengatasi kendala tersebut ya. Jadi habis divalidasi, biasanya ini diperankan oleh kepala unit ya, kepala unitnya. Kalau sudah oke, cocok pas, baru dikirim ke PMKP untuk di apa namanya di analisis ya, dianalisis dan diolah. Dan ini dalam bentuk laporan ya, laporannya itu ada laporan bulanan ya, laporan bulanan dalam bentuk pelundungan itu indikator mutu nasional ada 13 indikator. Itu langsung diisikan di ke Kemenkes ya. Sementara tiap 3 bulan sekali maka akan dibuat laporan ya, laporan per 3 bulan itu ke direktur dan 1 tahun sekali ke yayasan seperti itu. Nah yang ke yayasan yang belum ya. Oke, kemudian setiap tahun mestinya ada proses seperti ini, jadi dievaluasi lagi gitu kan. Apakah apa namanya indikatornya masih terus berjalan ya, atau kemudian itu akan dirubah gitu. Nah sekarang kita akan melakukan hal tersebut. Oke. Nah ini evaluasi pelaksanaan survei mutu selama 1 tahun terakhir. Jadi secara sudah berjalan lebih baik dibandingkan ya, jadi dari tahun ke tahun sudah bagus ya. Sudah ada laporan rutin per bulan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, misalnya masih ada unit yang belum rutin mengirimkan laporan gitu kan, tapi itu sedikit nol gitu kan. Gitu. Berarti kan dia presentasinya 0%. Jadi kalau semuanya satu, berarti kan nanti dapatnya 100%. Paham ya? Nah, termasuk kepatuhan APD ini juga tidak usah semuanya dicek ya. Minimal sehari ya 1, 2 gitu kan. Oke, misalkan ada kegiatan yang perlu APD ya. Misalkan yang di rawat jalan juga perlu pakai APD apa? Oh, ya, kemudian dia itu kita pakai berarti kan satu-satu kan, kayak gitu aja. Jadi dipantau 2, dipantau 1, dia pantau 1. Kalau tinggal sehari 2 ya berarti kan dipantau 2. Nah dari 2 ini mana yang patuh? Kayak gitu. Termasuk yang cuci tangan, kita pantau jangan banyak-banyak dalam sehari, 2 aja cukup. 2 momen, misalkan momen habis ketemu pasien, dia cuci tangan atau enggak? Supaya tidak terlalu capek teman-teman dan tidak ngarang ya. Terus apalagi? Nah ini tingkat kepuasan pasien rawat jalan. Ini yang mungkin sebenarnya sudah digabung dengan BPJS ya. Ya ini, jadi supaya tidak apa namanya, tidak bolak-balik gitu. Sebenarnya sih kalau masakan mau di sini bisa juga ditanya, tapi gimana caranya ya? Ibu, apakah ibu puas dengan pelayanan hari ini gitu kan? Oke, itu nggak apa-apa juga sih.
oh puas berarti ada pasien yang kita survei 1 puas berarti kan 1-1. Kemudian kalau ditanya lagi ibu bagaimana pasien yang keadaan ini 3 berarti kan 1-0 jatuhnya kan, kayak gitu. Itu juga boleh seperti itu. Jadi pertanyaan saja secara umum. Atau sebenarnya sih kalau kan BPJS juga ada, cuma BPJS langsung ke sana ya, langsung ke pusat sehingga kita tidak bisa memantau kepuasan gitu. Kalau memungkinkan kalau 4 susah kan? Maksudnya kalau ini sih memang berlakunya 1 hari kan. Kita mau ngecek dua waktu atau 1 waktu ini kan tergantung dari kalau bagus sih semuanya itu dicek. Ketika ini tempat waktu enggak, ini tempat waktu enggak, baru di 4 di atasnya kalau masuk semua berarti 4 ya gitu. Gitu. Jadi ini jangan sampai juga memberatkan keuangan gitu kan. Kira-kira misalkan hari ini mau yang pagi, besok yang diceknya yang sore, besoknya lagi yang siang gitu aja lah, bervariasi kan. Sehingga semua dokter ikut teratur gitu aja. Jadi biar nggak terlalu memberatkan. Gitu ya. Ada lagi? Nah, oke. Kita lanjut ya. Dari IGD sudah datang? Nah, dari semoga cepat selesai ya. Oke ya. Sama ini ya yang terkait dengan ini kami dulu masukkan bahwa banyak sekali pemasangan infus yang gagal di kesempatan pertama gitu kan. Kira-kira ini masih relevan nggak? Maksudnya masih ada perlu dinilai nggak ini? Masih perlu ya. Oke. Ya jadi ini sama. Misalkan sehari kita ngecek satu orang, berarti kan di bawah 1, di atasnya kalau berhasil berarti 1, kalau nggak berhasil 0 gitu. Itu aja ya. Itu yang keberhasilan pasang infus. Kemudian, nah ini rata emergensi, rata respon time emergensi ya. Jadi ini ngitungnya itu mulai dari datang pasien sampai kemudian diperiksa ya data itu lagi gitu. Jadi ketika ada cuci tangan atau enggak kan bisa tuh. Jadi nggak usah apa beda-beda orangnya bisa. Oke, terus ini kepatuhan cuci tangan kan ini 1 orang bisa tuh langsung dicek semuanya begitu ya ke pasien. Nah kemudian, nah ini yang nomor 6 kematian pasien selama kurang dari 24 jam. Jadi ketika pasien datang ke kita, nah kemudian pasien meninggal kurang dari 24 jam, artinya dia kasih nggak dirujuk kan, kayak gitu indikatornya. Tapi biasanya sih ini 0 gitu kan. Terus ketepatan laporan insiden keselamatan pasien. Jadi kalau tidak ada ya berarti kan TDD gitu kan, tidak dapat ini atau nol. Terus waktu tunggu pasien di UGD ini 6 jam ya, dimulai dari pasien datang sampai pasien dirujuk atau dipindahkan ke bangsal ya. Ini sama beberapa jumlah pasien yang kita yang kita survei, kemudian dari yang survei itu mana yang sesuai, mana yang tidak. Ini bisa dilengkapi dengan kedatangan 1 pasien atau 2 pasien. Terus dari kejadian pasien jatuh dari bed, berangkat toilet, ketika di toilet gitu kan, ini juga berarti kan jumlah pasien di UGD selama 1 bulan. Kemudian pembilannya adalah kalau yang HPS itu ada itunya nggak? Dibedakan yang karena biaya atau karena tidak puasan layanan? kalau di itu sih nggak dibedakan semuanya. Kan nanti kalau itu banyak kan bisa dianalisis kenapa kan ya gitu. Ya, jadi kan kita bisa koreksi
koreksi. Kalau memang keberatan biaya, mungkin pasiennya belum ke pasien umum kurang karena keberatan biayanya, atau mungkin kalau dia minta APS karena tidak puasa dengan pelayanan kan. Jadi ini ya Pak. Tapi nanti kan ada negosiasinya kan? Iya, mungkin ada catatan alasannya dan yang gajinya, biar koreksi musikanya ada. Ya nanti itu masuk ke analisa. Jadi setiap indikator yang tidak sesuai dengan idealisme itu harus ada analisanya, kenapa kok jadi begini. Oke, kemudian tadi sedikit pulang fase sudah. Nah, kejadian reaksi transfusi. Jadi ini patokannya adalah berapa bulan. Dalam 1 bulan itu ada apa namanya pemberian transfusi ya. Ini saya kira kalau usah disurvei kan kalau ini kan. Ini pasti ada catatan gitu kan, biar lebih mudah. Transfusi dalam 1 bulan ada berapa? Kemudian jumlah kejadian reaksi transfusi dalam 1 bulan ada berapa? Jadi ini itu tinggal lihat catatan ada ya. Ini per pasien dan per kantong. Per responden, per pasien. Karena ini kalau yang ini kan ada catatan kan, mesti kan nggak usah disurvei lah maksudnya. Tinggal cek catatan di itu kan ketahuan. Kemudian, nah ini sama ya, ketepatan laporan IKP ini kalau ada berarti kan terjadi. Dan juga kepuasan pelanggan ini sudah ada ya, sudah ada, tinggal nanti. Terus cuci tangan juga ya hampir di setiap lokasi ada ya sama. Jadi kita cek 1 orang atau 2 orang dalam 1 hari kepatuhannya dilakukan benar atau tidak ya. Yang kepret-kepret itu berarti dianggap tidak nol gitu kan. Jadi yang kita kemampuan Saya nomor 6. oke sama ya. Perbedaannya emang nggak ada. Oke. Nah, ikuti permintaannya. Terus ada lagi nggak? Ada Pak. 18 tuh. Kejadian pasien jatuh? Masih ya masih. Respon time rujukan itu juga. Itu sama nggak sih kayak nomor 12 Pak? Yang mana? 15, yang 15. Bentar. 12. Beda. Nah ini mungkin dia sering keliru. Jadi kan upaya pencegahan pasien jatuhnya kan screening kan. Begitu ada pasien masuk ke rawat inap ibu atau rawat inap anak kan diidentifikasi ini pasien kan ada di itu loh, di apa namanya di lembar pemantauan apa ya, pengkajian. Ini resiko jatuh atau tidak kan? Di apa? Coba nanti cek di rekamedik ada laporan apa namanya pemantauan resiko jatuh pada pasien. Ada nilainya sih. Ada, nah itu ya. Jadi kalau dilakukan itu scoring gitu kan, nah berarti kan ada upaya pencegahan ini. Atau misalnya untuk pasien-pasien yang tidak sadar atau anak-anak side dressnya selalu terpasang kayak gitu. Jadi upaya pencegahan kan dengan memberikan edukasi kepada keluarga gitu kan, untuk memastikan red cell masih pegangan itu ya lalu terpasang. Oke, terus kalau ini sih indikatornya biasanya itu terkait dengan pengkajian pasien resiko jatuh itu resikonya berapa gitu kan, termasuk tingkatan yang mana. Kalau ini kejadian pasien jatuh ini kan 0 harusnya, bukan dibalik ya. Kalau yang pengkajian itu harus 100% ya. Kalau ini kan harus 0%. Ini respon time rujukan sama, kondisi pasien juga sama. Keberhasilan pemasangan infus di rawat inap ibu
Satu kali berarti Pak. Hah? Susah. Susah ya? Ya. Berarti masih tetap ada ya? Oh, ya tetap jadi, itu kan penting juga kan sekali masuk gitu. Apa enggak? Kasih yang penting terpaksa. Ya nggak apa-apa ini. Soalnya bayi Pak, kebanyakan kan saya bayi. Ya, ini kan supaya nanti lama kelamaan loh akan ketahuan trennya loh, makin lama nanti kan kemampuannya makin bagus. Jadi ini nggak apa-apa diisi terus terang saja karena ini tidak akan dikeluar kan. Kalau yang ini. Dah selesai ya. Gimana? Mbak Tata ada yang mau dikurangi lagi? Kurangi Pak. Yang mana? Ditambahin ya ya. Udah Pak. Ya ya, oke. Jadi nomor 18 tetap dikerjakan aja. Yang mana? Itu pemasangan infus 1 kali. Ya, itu untuk apa namanya? Susah lah Pak. Susah. Susah ya? Iya Pak. Tapi kita ada bukunya sih, tapi jarang banget untuk yang 1 kali infus. Gak apa-apa sih untuk melihat nanti kan. Tapi memungkinkan nggak satu kali bisa? Sulit memungkinkan Bisa. lah. Ya tergantung. Tergantung pada gantungan. 2 kali lah Pak. 2 kali. Maksudnya kalau Oh iya iya. Oke. harapannya Nanti kan sudah kalau 1 kali bagus, kan 1 kali ya. berhasil. Kalau kegagalan berarti 2 sampai 3 kali begitu dong. Nah, saya berarti di lapangan 2 kali 3 kali wajar ya? Iya. Ya. Ya. Kalau 1 kali langsung jadi itu kan namanya bukan kegagalan. Tapi kalau kegagalan kan gagal sekali, gagal kedua, ketiga gitu. Ini keberhasilan Keberhasilan. ya kan? Bukan hambatan. Lah iya makanya keberhasilannya. Nah kalau 1 kali wah ya. Ya, oke, Susah nanti nanti. toleransinya Akeh. 2 ya? Iya Dia 2. pasang korban kalau ke berapa? Pasang ke berapa? Ya ketiga kali. Ya ya. Ya 2 lah Pak. 2 ya 2 ya. Lah. Ya 2 kali pasangan. Ya kalau Tapi- dewasa lah wajar lah keberhasilan Jujur ya. langsung gitu. Di sini jujur ya. Kan? Jujur masuk bohong. Kemudian penghasilan pemasangan itu 2 kali katanya. Kemudian indikator ini unit ada perjalanan pulang paksa sama ya. Dan transfusi darah juga sama ya. Jadi darah ukuran pasang nanti ditarik lagi caranya ya. Kemudian kata pada tanggal komplain, intinya begitu ada komplain maka ada orang yang memberikan tanggapan ya, entah itu dari perawatnya atau mungkin dari manajemen yang mengisahkan perawatnya. Kemudian kejadian pasien jatuh, ya, itu sudah jelas saya kira. Mbak Ade buka Mbak Ade. Buka WA. Anu SMS. Kemudian respon time rujukan juga sama, ya. Jadi dalam waktu 30 menit berkas-berkas harus sudah siap. Kemudian kondisi saat merujuk pastikan kondisi pasien stabil. Jadi kalau semuanya sesuai dengan standar maka nilainya 100%. Sudah selesai untuk rawat inap anak. Selanjutnya ke PKOK. Dari PKOK hadir ya? Kebayang ya. Oh ya. Jadi permintaan berarti kan masuk survei itu. Jika ada berarti tersedia. Iya. Itu tuh 5 jumlahnya ya Pak? 5 yang itu jumlahnya. Oh ini nggak apa-apa sih, mau 5 tiap survei sehari 5 gitu kan. Mau 2 juga nggak apa-apa. Terus waktu tunggu obat jadi kurang dari 15 menit. Jadi dari permintaan obat tersebut sampai disiapkan itu 15 menit untuk obat yang tidak perlu diracik sudah jadi gitu ya. Kemudian kalau obat yang harus digerus diracik itu 60 menit. 60 menit Pak. Hah?
permintaannya. Kalau itu kan 50 itu kan secara keseluruhan dalam waktu 1 bulan tuh. Itu kalau tiap harinya beda-beda gimana jumlahnya? Gak apa-apa, kita ini Bedain aja sesuai sama per harinya aja. jadi sehari ini kan kita survei 3 permintaan nih, gak apa-apa. 3 permintaan racikan itu kan, Iya. kan udah gak apa-apa 3 aja. Nggak harus disamain kayak gitu-gitu Iya, ya. nggak harus. Sesuai sama resepnya kan ya Pak? Kayaknya kalau untuk dulu kan banyak banget gitu. Iya. Tiap hari bertermin itu kan kita nggak mungkin kan. Kemudian kepatuhan penggunaan formulir rumah sakit ini kan yang itu ya antara resep dari dokter dengan obat yang diberikan sama. Ya. Ini juga tidak harus 50-50 ya. Cukup beberapa survei yang dilakukan pada pasien. Kalau nanti waktunya habis buat survei. Kemudian kepatuhan pemberian label alat pada penyebaran obat kayak alat ya. Jumlah yang ada, berapa yang terlabeli. Sehari survei 3 obat atau 4 obat yang mereka ada labelnya. Terus kejadian kesalahan pemberian obat, nah ini saya kira sudah paham ya. Kita survei berapa kali memberikan obat ke pasien. Silakan 4 kali kita survei apakah 4-4-nya benar atau tidak gitu kan. Terus kelengkapan ya. Jadi disurvei misalkan yang kembali sudah lengkap atau tidak. Kalau nggak lengkap dikembalikan lagi. Jadi tidak paham ya. Kemudian jumlah waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ini yang untuk mengetes ini sih kecepatan dalam waktu berapa lama begitu ada pasien datang disiapkan gitu sampai kemudian disiapkan. Ini kurang dari 10 menit ya. Jadi nah ini tidak tersediaan nih, tiba-tiba pas buku ternyata nggak ada rekam medik. Nah ini juga nggak pernah ya dia. Kalau nggak ada biasanya berarti isi biopena. Kalau nggak ada kan berarti pasiennya sudah. Nah ini yang baru berarti yang baru kan. Atau ada yang minta set baru ternyata nggak ada. Nah itu kan selalu ada semua kan. Kemudian komplain, nah, selesai. Kemudian lanjut ke sanitasi. Di sanitasi ambil ya penghitungannya. Nanti silakan yang sanitasi sama. Kita kalau sesuai kalau nggak yang bukan, dan itu pun tidak dilakukan tiap hari kan? Setiap hari. Banyak boleh yang diukur tiap hari itu yang kita lakukan. Oke, kemudian tadi kualitas air bersih terbebas dari mikrobiologi. Ini kan jarang ya? pH ya. Oh, kalau diganti ya? Oh, pH di sini ya? Oke, nanti Mbak Roro nanti ya? Ya, terkait dengan indikator yang bisa diukur. Kait dengan kredensialin dan kredensialin. Ini sudah terjadwal apa enggak? Kredensialin. Atau belum bisa diukur? Yang kredensialin untuk apa jadwal kredensialin apa namanya karyawan gitu. Ada ya? Udah berjalan Pak. Tinggal jalan ya? Iya, tinggal sedikit. Cuma online Pak. Hah? Online pakainya online. Online. Ada yang kalau yang nggak ada apa ini
kegiatan nasionalnya kita tak bagus, tapi kalau yang ada itu nasionalnya kita online. Bapak kan yang Pak online. Nggak apa-apa. Iya. Tapi ini nggak bisa dicek tiap bulan ya? Kalau gitu. Tiap bulan. Ini yang mereka berhubungan dengan rekanan. Jumlah pelayanan yang menimbulkan keluhan dari rekanan untuk sebulan, kemudian jumlah pelayanan yang yang diberikan kepada rekanan. Itu kayak ini ya Pak, kayak asuransi perusahaan ya. Ya, memungkinkan nggak jadi ada? Ada sih memungkinkan Pak, padahal ada dari sana yang konfirmasi ke sini terkait pasien itu. Oke, terus ketepatan waktu pembayaran. Iya. Udah selesai. Iya. Ya. Oke Pak, masih sama sih. Sama ya. Obat-obat. Ini monggo. Oh ketiga ya Pak, wah oke siap. Oh ketiga, bagian anu apa? Bukan ini. Oh yang petiran yang nanti di ini. Standar mutu. Oh untuk standar mutunya, oke siap. Terus Kemudian ditemukannya peralatan yang membahayakan pasien atau apa namanya petugas gitu. Dua-duanya. Ada jarum di bawah gitu kan. Silet apa? Dua-duanya sih, ini satu Atau HP, ada tambahan lain mungkin dari upaya. Ada yang ergonomis. satu HP Dan juga sebenarnya. bisa juga tuh. apa? Iya dari maksudnya dari kebiasaan kita contoh kayak misalnya kita kan juga harus melihat ya dari kenyamanan Oh, si gitu. pegawainya. Kalau misalnya dia dengan posisi yang sering tidak betul itu nanti kan akan bisa menimbulkan kecacatan menetap ya. Ah, betul. Gitu atau misalnya kayak nyontoh Posisi kerja. posisi kerja yang salah dalam jangka waktu lama itu bisa menyebabkan kelainan pada bentuk tubuh dan lain sebagainya itu kayak gitu Oke. sih. Ya, itu bisa masuk ke indikator penilaian. Pilihan Jadi ditemukannya posisi posisi non ergonomis kan ya ya pada Jika tuh kalau rating, yang lainnya tuh udah nggak pada nggak semangat loh. Cuman bapak doang yang semangat tuh. Iya, lagi urusannya K3. accounting. Iya Pak. Ini sudah ya? ya Sudah. Itu lagi semangat gimana dia? Ini perpajakan. Nah ini silakan apakah ini sudah relevan atau tidak. Kalau nggak relevan dihapus ya. Iya. Ketepatan waktu pembuatan laporan mungkin laporan tiap bulan ya. Pajak. Kalau pajak iya. Ada. Per bulan ada, Ada ya? per tahun ada. Oke, berarti masih bisa. Ketepatan akuntan dalam menghitung usaha pajak juga. Iya. Apa sih? Nah ini sebenarnya untuk menilai betul gitu. Ya, berarti ini bisa dinilai juga ya. Bisa. Iya, betul. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira yang di bagian apa namanya? Kalau pencocokan data itu perlu nggak ya Pak? Kecocokan data antara Pencocokan data antara misalnya jumlah rawat jalan sama apa pendapatan yang diterima gitu. oh betul. Misalnya gitu, yang diterima rumah sakit berapa, terus sama tindakan yang dirawat jalan atau dirawat inap itu perlu nggak Pak? Itu ada standarnya ya? Ada. Ada. Oh iya. Ya nanti anu ya. Oh iya. Kontak bila ini dirumuskan lebih kita lagi. Oke ya. Kemudian baru saya tulis kecocokan data nanti ditindaklanjuti. Oke, kita lanjutkan. Bahwa terkait dengan komplain ya. Ketepatan waktu respon terhadap komplain. komplain yang tertulis kemarin Ya, apa yang wah. Berarti kan paham ya warna merah atau hijau kuning. kalau merah bisa transaksi Itu kalau merah itu yang sangat penting jadi harus segera transaksi. Ini kan nanti adalah sampai referensinya ya. ya Kemudian kepuasan pasien, maksudnya bagian pasien itu survei ya dia di situ ya. Ya.
Ya paling ini komplain kalau nanti kepuasan itu sudah ada ya. Oke, kemudian kita ke selesai. Humas sudah selesai. Nah sekarang untuk metodenya, apakah masih seperti kemarin yang bisa menggunakan Google Form dan Google Form? Apa namanya? Excel yang butuh apa namanya? Dengan menggunakan kertas gitu ya. Atau mau digunakan metode baru? Nanti bingung ya. Beda itu aja saya kira. Jadi nanti tetap metode seperti yang kemarin yang sudah terbiasa menggunakan Excel itu sangat membantu gitu kan. Karena saya tinggal copy paste. Excelnya di apa lagi Pak? Hah? Excelnya di apa lagi? Siap. Jadi lebih mudah kan, nggak usah pakai kertas. Iya Pak. Untuk Bapak? Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau apa namanya? Kalau tidak ada yang mau diklarifikasi karena waktu juga sudah jam 4 sore, belum masalah ya. Jadi kita lihat cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mempertahankan hidup kita. Jadi silakan isi sesuai dengan data dan fakta karena itu yang akan sangat membantu juga. Sangat membantu memperbaiki kualitas pelayanan di universitasnya dengan sebenar-benarnya. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke Ibu Elisa. Baik, terima kasih kepada Dr. Iwan Gunawan, STMK atas pemberian materinya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.